Hidup Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak yang di bawah jawab salamnya itu. Yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syahida al-mursyid billah murabbi ruh sahibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang telah menjadi dan Allah jadikan sebagai wasilah zikir manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sehingga sampai kepada kita dan kita Allah takdirkan turut serta mengamalkannya. Wabil khusus yang kita cintai bersama guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, jamiah dzikir manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua beserta keluarga besar selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala apa yang menjadi program-programnya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, kepada jamaah, kepada seluruh santri wa santriat, kepada keluarga, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan oleh Allah sebab rahmatnya kita semua sama ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah. Sama-sama diberikan kemuliaan hidup baik di dunia sehingga sampai di akhirat ya Allah. Amin Allahumma amin. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan Allah kita semua datang ke dunia ini. Dari awal Allah menciptakan kita hanya dari satu tetes air yang hina sebagai manusia. Betul? Dari satu tetes air yang hina itulah dengan rahmat Allah, dengan kesempurnaan yang Allah berikan sebab rahmatnya Allah sempurnakan kita menjadi manusia yang sempurna. Betul? Kemudian brojol kita semua ke alam dunia melalui syariat kedua orang tua, wabil khusus ibu kita tercinta masing-masing. Betul? 9 bulan ibu kita mengandung, diberi keimanan oleh Allah, diberi keridhaan oleh Allah, diberi kerelaan oleh Allah sehingga kita ada di dunia. Dan ketika sudah di dunia, Allah dengan rahmatnya masih membimbing kita sehingga Allah mempertemukan kita di dalam jalan-jalan menuju kepada ridhonya, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan di mana kita selalu diberikan pengeling-eling agar selalu ingat kepada Allah dan agar selalu merenungi sedalam-dalamnya bahwa dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Betul.
Ada akhirat yang lebih panjang, ada akhirat yang lebih langgeng, ada kampung yang lebih langgeng daripada kampung Kali Asir di mana kita hidup saat ini. Betul? Kampung apa? Kampung baka, alam kubur, alam ruh. Dan ketika sudah di padang mahsyar kita akan dibangkitkan kembali di situ, amal-amal kita akan dihisab oleh Allah. Baru di situ Allah akan tempatkan mana si fulan yang menempati surga, mana si fulan yang Allah tempatkan di neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah sehingga di malam Kamis Istiqomah Allah masih dudukkan kita di majelis dzikir seperti ini. Terlebih ini bulan adalah bulan Muharram. Orang Jawa bilang ini bulan Suro, bulan yang sangat keramat dan dikeramatkan dari dulu sampai detik ini. Betul? Kalau kita nonton film Susana, malam 1 Suro itu begitu sakral. Betul apa enggak? Apalagi 10 Muharram. Padahal kenapa bulan ini begitu sakral? Karena ada beberapa kisah para nabi di mana di bulan ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Setelah melewati berbagai macam ujian dari Allah. Nabi Adam alaihissalam, beliau diciptakan oleh Allah di surga bersama Siti Hawa. Satu yang tidak boleh dimakan di surga adalah buah khotbah. Tapi karena setan itu pinter, makanya setan itu pinter ngegodanya, Bu. Kadang setan itu lebih pinter dari kita. Contoh, kalau ada orang kesurupan, kadang kita baca surat Yasin, pinteran dia kalau jinnya lebih tua. Betul ya betul? Kalahnya sama kalimat orang tua dulu. Orang kesurupan kadang dibacain Kuhudarga keluar, dibacain Yasin, ayat kursi itu dibalik dan keluar. Betul ya betul? Bacain Kuhudarga balik satu merasa mati, jalan mati, baru keluar tuaan kalimatnya. Betul ya betul? Karena alam jin ini lebih tua daripada alam manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham jemaah? Lanjut. Kemudian Nabi Adam itu mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Kedua, Nabi Yunus Nabi Yunus ini diuji oleh Allah dimakan sama ikan yang namanya ikan nun atau ikan paus atau ikan hiu. Bahkan ikan nun ini lebih besar dari ikan hiu. Dibawa ke 7 samudra, berdoa apapun dia didengar oleh Allah, tetapi ketika dia bersujud kepada Allah membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya akulah hambamu yang selalu menzolimi diri dengan dosa. Mengakui banyak dosanya baru dimuntahkan oleh ikan sehingga dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan diberikan gelar kenabian oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun terjadinya di bulan Muharram atau bulan Suro. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama Raja Namrud. Dibakar, Pak. Yang namanya dibakar panas enggak? Panas. Tapi ketika dia baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula, cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindungku dan cukuplah Allah sebaik-baik penolongku. Ini artinya Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal. Ini amalannya jamaah. Itu seketika api yang panas langsung diademkan dengan ridho Allah. Baru berapa? 3. Betul. Yang keempat,
Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini nabi yang paling tampan, nabi yang paling ganteng, nabi yang paling jenius, tapi sayang diiri hatiin sama 13 saudaranya. Makanya kalau hidup kadang saudara kita ada yang iri sama kita, sudah sunatullah dari zaman Nabi Yusuf sudah ada. Betul? Akhirnya Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur. Sumur gelap banget, gelap, sama saudara sekandungnya sendiri dicemplungkan ke dalam sumur, diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ini pun di tanggal 10 Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan 10 Muharram? Kemarin hari Selasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Baru berapa? Baru apa? Kemudian Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf, karena kehilangan anak yang paling ganteng, paling tampan, paling pinter Yusuf, dia nggak tahu di mana indahnya anaknya itu yang hilang. Akhirnya menangis kepada Allah selama 40 hari 40 malam sampai matanya buta. Kemudian disembuhkan oleh Allah matanya sehingga melek bisa melihat kembali. Itu pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi apa tadi? Nabi ya Yakub. Baru berapa? 40 dari tadi. Pinter aja kita pengen ingat. Terus Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, badannya borok semua. Sampai Nabi Ayub ini kalau mau wudhu dalam kisahnya itu belatung di boroknya itu ditaruh dulu, dia wudhu, habis wudhu belatungnya ditaruh lagi ke kulitnya, saking rindunya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ayub pun disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun sama tentaranya mengejar ingin membunuh Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya Rabb, di depan saya ini lautan, di belakang bahaya mengejar saya, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah. Lalu Allah bilang kepada Nabi Musa, hai Musa, kamu memegang sebilah tongkat, pukulkan ke lautan itu. Ketika dengan kun Allah itu dipukulkan ke lautan, maka seketika lautan itu terbelah dua dan Nabi Musa pun selamat beserta umatnya. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Nabi Musa bisa menyeberangi Laut Merah. Dan kemudian Fir'aun mengejar dari belakang. Nabi Musa sudah bisa menyeberang lautan. Lalu Allah pun memberikan tampaknya kuasanya, mukjizatnya kepada Nabi Musa, sehingga lautan itu menyatu kembali dan tenggelamlah Fir'aun yang durjana itu beserta para tentaranya. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bulan Muharram kemudian terjadi lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini musim panas dia bikin perahu. Bikin perahu di puncak gunung. Gak ada orang yang percaya. Nabi Nuh bilang nanti akan terjadi banjir besar. Kalau ibarat sekarang mas tsunami, banjir besar. Tapi gak ada yang percaya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bohong, tukang sihir. Nabi Nuh itu tukang menghayal. Gak percaya panas-panas bikin perahu. Akhirnya sepasang hewan naik ke kapal Nabi Nuh. Dan terjadilah banjir besar yang luar biasa. Sehingga anaknya Nabi Nuh pun gak yakin kepada ucapan bapaknya Kan'am,
malah lari ke puncak gunung. Saya nggak percaya kepada omongan Bapak. Saya mau mencari puncak gunung yang tertinggi di dunia. Akan saya naiki puncak itu. Saya tidak akan tenggelam. Silakan Bapak menaiki kapal Bapak. Saya tidak mau menaiki kapal Bapak. Ini anaknya sendiri gak yakin kepada Bapak. Padahal nabinya ini, bapaknya ini utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang terjadi apa? Banjir besar, akhirnya yang ikut kapal Nabi Nuh semuanya selamat dan mendaratlah kapal itu setelah banjir bandang reda, badai topan sehingga sepi, mendaratlah di sebuah gunung yang namanya Gunung Juhdi. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah sehingga bulan Muharram ini diistimewakan sebagai bulan kemenangan, bulan kemenangan kepada para nabi dan rasul-rasulnya Allah. Makanya di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram, kita diperintahkan berbuat kebaikan. Mau sedekah santunan yatim, sedekah fakir miskin, mau beramal kebaikan apapun, perbanyak zikir kepada Allah, termasuk amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di sini santri setiap zuhur, setiap habis asar, tiap habis maghrib sama saya bimbing. Ayo banyakin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, agar setelah bulan ini Allah terangi kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai yang tadinya gelap sehingga kembali kepada terang benderang. Yang usahanya macet kembali ke di dalam kelancaran. Betul? Yang usahanya sulit kembali kepada kemudahan. Yang hajatnya belum dikabul-kabul dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bersyukur kita di malam Kamis istiqomah, dibimbing oleh Allah berjamaah lagi. Betul? Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, ya Allah ampuni dosa saya kepada orang tua, dosa orang tua saya, li ustazi astagfirullahaladzim, dosa saya kepada guru, dosa guru-guru saya, karena saya belum bisa membayar ulang terima jasa-jasa guru. Betul? Betul apa enggak? Kadang kita kan melupakan guru-guru ngaji. Coba kalau kita tadi melihat anak-anak kita dipetasin begitu senang apa enggak, Bu? Betul? Karena bonceng kepada barokahnya Syekh Abdul, sebab adanya zikir manaqib di sini sehingga anak-anak kita bisa pada ngaji, anak-anak kita bisa pada pentas setiap malam Kamis. Kalau nggak ada zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak bisa setiap malam Kamis anak-anak kita pentas di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Paling bisa acara maulidan tahunan, paling bisa acara Isra Mi'raj tahunan, paling bisa acara santunan yatim, atau kita bikin acara-acara besar. Tetapi di sini ada satu dorongan motivasi buat anak-anak kita. Setiap minggu dia harus menghafal dan terus menghafal, karena malam Kamis besok saya harus tampil yang terbaik di depan kedua orang tua saya, di depan jamaah zikir. Muhammad. Betul. Kalau sudah dewasa anak-anak kita mau pondasinya sudah kuat. Betul. Kalau cuma urusan ngajarin kaligrafi, ngajarin musik, semua musik saya bisa. Gampang itu. Betul apa enggak? Ilmunya dibawa-bawa sama saya. Pentingnya sekarang ngaji saja dulu. Hafalan yang banyak, nanti kalau sudah gede kamu bisa mimpin zikir manaqib, kamu bisa mimpin drama, ibarat kompresor kamu sudah penuh. Setiap habis sholat saya ajak kamu zikir, saya sabdakan di situ barokah mengalir daripada guru-guru kita, ulama-ulamanya Allah, wali-wali yang selalu kita tawasuli setiap malam Kamis di tempat ini. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Betul. Maka kita di malam Kamis seperti ini, katanya Nabi, ad-dunya majru'atul akhirah wa man jarwa khairun nasibu khasudan itu wa man jarwa syarrun nasudan. Ada dunia cuma pelajaran akhirat.
Ibaratkan sawah-sawah kosong, belum ada tanaman padinya, tinggal ini kebun mau kita tanam apa? Betul banget. Apa mau kita tanam jagung? Apa mau kita tanam padi? Apa kita mau tanam kacang? Sama hidup kita. Kalau kita tanam kebaikan, maka akan berbuah pohon-pohon kebaikan. Alhamdulillah. Ibaratkan pohon asam, Bu. Ini asam nih, saya kasih asam masih hidup. Betul betul. Betul betul. Kalau katanya asam, Kiai umur lu sama gua, insya Allah kalau Allah gak matiin lebih panjangan asam. Betul betul. Batu bata yang ditempel di tembok itu tuaan dia, kuatan dia umurnya daripada raga kita. Betul? Buktinya. RT Amin datang ke sini meriah deh. Bener bener. Semoga pulang dari sini sembuh RT Amin. Amin Allahumma. Jadi raga kita sebagai manusia itu berada di dalam la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang banyak dosa, Nabi pun tadi diuji oleh Allah. Tadi diceritakan, oh Nabi aja diuji, para wali saja diuji, apalagi kita orang banyak dosa. Jadi hidup itu kuncinya istiqomah. Al istiqomati khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Sudah. Kalau kita mendatangi keramat perlu ongkos. Perlu ongkos apa enggak? Jalan ke makam Syekh Guru perlu ongkos apa enggak? Jalan ke Sunan Gunung Jatim perlu ongkos apa enggak? Jalan ke Syekh Maulana Hasanuddin Banten perlu ongkos apa enggak? Semua perlu ongkos. Tapi istiqomah ringan bagi kita. Yang terpenting modalnya yakin, kedua cinta di dalam iman dan takwa kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau sudah barokah baru kunjung. Yang selalu difatihai sama Abah, saya salib dan keluar Sunan Gunung Jati, kayak apa sih makamnya? Punya duit, punya ongkosnya bulan mulut. Pengen jarah wali songo, pengen tahu makamnya. Bener apa enggak ada makamnya? Alhamdulillah. Tapi jangan pernah lepas istiqomah. Karena istiqomah ini yang akan menuntun kita kepada jalan sebaik-baiknya jalan. Jalan menuju ridho Allah. Sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pada berjamaah 11 kali, kalau orang 10 111 kali. Betul? Kita 111 kali selawat berat apa enggak? Belum ya hadi ya alim ya khabir ya mungkin belum kulhu, belum asmaul husna, belum istighfarnya berat. Alhamdulillah. Makanya malam ini alhamdulillah dari Jakarta juga pada nyampe. Haji Rijal juga semua para alim ulama, para asatidjah, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus, Bapak RT Cate yang selalu setia bersama saya. Karena kita tujuannya untuk menghidupkan agamanya Allah, memakmurkan agamanya Allah, menoreh kisah yang baik dalam hidup kita. Toh saya dan jamaah ini semua sama-sama akan meninggalkan dunia. Betul apa enggak? Kalau kita sudah meninggalkan dunia, meninggalkan kisah yang baik, insya Allah semoga jadi bekal kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan juga saya beritahukan kepada jamaah semua, Haul Akbar di Ponpes Al-Baghdadi tanggal 10 Agustus, insya Allah tanggal 28 Juli sudah mulai memasuki banyak perlombaan di Ponpes Al-Baghdadi. Tanggal 10 Agustusnya Haul Akbarnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Dan untuk jamaah yang mau ikut serta menghaulkan, kalau belum ada malam Kamis sekarang, malam Kamis depan, karena sudah mulai dikumpulkan. Setuju apa enggak? Nanti jangan lupa semuanya harus ikut, bimbing anak-anak kita. Kenapa suruh ikut? Biar bimbing anak-anaknya. Betul apa enggak? Karena kalau nggak ada orang tuanya, saya kan sibuk di panggung. Ntar kan di lapangan jamaah itu ratusan ribu. Kalau anak yang nggak sama orang tuanya, saya nggak berani aja. Kenapa? Takut hilang. Apalagi nenek-nenek. Nanti di sono nyari tempat kencing, kebingungan, hilang lagi.
Betul apa enggak? Ya, namanya orang ratusan ribu. Dan sekarang lapangan 8 hektar itu berarti 80.000 meter. Kalau orang per meternya 1 orang berarti 80.000 orang. Kalau semeter perseginya 2 orang berarti 160.000 orang yang hadir. Makanya anak-anak kecil kecuali yang mau ikut ke kamar hudud itu nanti programnya habis maulidan di sini. Nah, untuk awal saya mohon bagi anak-anak yang pengen ikut berangkat ke Al-Baghdadi, orang tuanya harus mendampingi minimal salah satu, jadi nggak hilang, nggak takut hilang. Kalau tempat aman karena di pagar dinding semua seputarnya. Kamar mandi juga kalau nggak salah ada sekitar 60 kamar mandi. Kalau mau kencing apa buang air itu aman kalau di Al-Baghdadi. Mudah-mudahan jamaah biar pada sehat gampang rezekinya masing-masing. Jadi kita zikir kepada Allah, kita